Dianjurkan juga iltimas udri lil ulama, mencari udur bagi para ulama. Ini ketika ulama berbuat salah dan semisal, kita mencari udur, jangan langsung mencela dan semisalnya. Baik, cukup insyaallah kita masuk di kitab Al-Mulakhas. Kita di pembahasan nusrah ya. Nusrah. Apa itu nusrah kemarin? Nusrah itu apa? Menghilangkan sihir dari yang terkena sihir. Dan ada dua macam, yang boleh, yang tidak boleh. Yang boleh adalah kalau menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyah atau dengan doa-doa yang dibolehkan, atau dengan obat-obatan yang dibolehkan. Adapun yang kedua, nusrah yang terlarang, yaitu nusrah menghilangkan sihir dengan sihir serupa. Namun ada ulama yang membolehkan ya. Di antara ulama yang membolehkan, di antaranya sebagian dari kalangan mazhab Hambali. Tapi ingat ikhwan, yang membolehkan itu maksudnya menghilangkan sihir. Dengan sihir itu maksudnya dia sudah terkena sihir gitu. Bukan menyihir orang, enggak. Kalau menyihir orang enggak boleh. Ini menghilangkan sihir dengan sihir. Tapi membolehkan pun kan dengan syarat yang ketat, yang kayaknya syaratnya sulit terpenuhi. Syaratnya sulit terpenuhi. Karena di antara syaratnya adalah apa? Yang pertama, meyakini kufurnya tukang sihir tersebut. Yang kedua, meyakini tukang sihir tidak tahu gaib. Ya. Apa yang ketiga kemarin? Tidak boleh mengamalkan ritual-ritual kesyirikan seperti menyembelih untuk selain Allah, dan itu pasti. Rata-rata ya kawan, kalau ke tukang sihir, rata-rata. Kita sudah ada zaman-zaman yang sudah taubat, itu rata-rata gitu. Ada yang ingin kebal bacok itu juga. Dan anehnya terkadang itu tuh dari pondok pesantren. Jadi bukan dukun-dukun yang pakai baju hitam yang menakutkan, itu enggak. Hatta dari pondok-pondok pesantren. Karena sebagian mereka pondok pesantren itu mempelajari, ada buku-buku sihir, buku-buku ya, untuk untuk jampe-jampe dan semisalnya. Terus apa lagi? Apabila hal itu darurat, ya. Terus harus meyakini kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit dipraktekkan. Maka yang benar adalah menghilangkan sihir dengan sihir terlarang. Tapi lalu yang mana sekarang? Wafil Bukhari ya itu ya? Gimana? Mana? Antum ya? Hah? Oh, makna yang mana nih? Makna al-ijmaliyah. Naam. Al-makna al-ijmali lil hadits ya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashhur ala tariqati allati kanat. Ya itu ya. Yang itu. Oh nah. Taib makna al-ijmali, makna hadis secara global. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an ilajil mashhur, tentang pengobatan orang yang kena sihir alat tariqah, dengan cara allati kanat ta'maluha, yang dilakukan al-jahiliyah itu oleh orang-orang jahiliyah. Ma hukmuhu, apa hukumnya? Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa itu adalah termasuk di antara amalan syaitan. Ya. Au biwasitatihi, atau melalui perantara syaitan. Li'annahu yakun bi anwa'i sihriyah, karena itu biasanya dilakukan dengan berbagai macam bentuk-bentuk sihir. Wastikhdamatin syaitaniyatin, dan dengan mempraktekkan menggunakan cara-cara syaitan. Di antaranya para ikhwan, di antara pengalaman dukun yang sudah bertobat dan semisalnya, itu ada yang sampai
syaratnya itu selain menyembelih untuk selain Allah, untuk menyebut nama jin tertentu, juga untuk berbuat kekufuran dengan cara harus menginjak mushaf sambil buang air, atau harus menulis kalimat Allah dengan darah haid misalnya. Perbuatan-perbuatan kufur, harus menginjak mushaf dan yang semisalnya. Ya, fahiya syirkiyah, maka ini termasuk kesyirikan, wa muharramatun, tentunya haram. Munasabatu al-hadits al-bab annahu dalla ala tahrimin nusrah. Korelasi hadis terhadap bab kita apa itu? Bahwa hadis menunjukkan haramnya nusrah allati hiya min amali syaitan, yang mana dia termasuk di antara amalan syaitan. Wa hiya nusratul jahiliyah, dan itu yang dimaksud nusrah jahiliyah, yakni yang menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Bukannya sihir, termasuk kesurupan pun. Menghilangkan kesurupan dengan sihir itu sama. Makanya yang lebih umum perkataan adalah menghilangkan gangguan dengan, atau menghilangkan gangguan, itu nusrah. Baik sihir ataupun kesurupan, kan ya? Baik sihir atau kesurupan. Nah, kalau menghilangkannya dengan ruqyah syariah maka boleh, tapi kalau dengan sihir serupa maka itu tidak diperbolehkan. Li'annaha sihrun taib wa hiya nusratul jahiliyah, dan itu adalah nusrah jahiliyah. Taib, ma yustafad min al-hadits, apa yang kita bisa ambil dari hadis? Al-awwal, an-nahyu 'ani nusrah 'ala sifati allati ta'maluha al-jahiliyatu. Larangan terhadap nusrah yang dia caranya yang dipraktekkan orang-orang jahiliyah. Makanya mu'alif tidak menyebutkan hukum dalam judul tadi. Yani babu ma ja'a fin nusrah, bab tentang nusrah. Apa hukumnya? Tidak disebutkan. Karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Gitu. Tapi ketika memang jelas hukumnya, mu'alif menyebutkan biasanya, contoh, minasyirki. Di antara kesyirikan adalah lubsul halqah, tuh. Yani memakai halqah, memakai cincin atau gelang, lidaf'id darar, untuk menolak kemudaratan. Tapi memakai cincin atau gelang untuk berhias boleh. Tapi kalau diyakini untuk nolak bala itu tidak boleh. Maka di sini nggak disebutkan hukum ya, tapi babu maja fin nusrah. Taib, pertama, an-nahyu 'ani nusrah 'ala sifati allati ta'maluha al-jahiliyah li'annaha sihrun. Was-sihru kufrun, karena dia bentuk sihir, dan sihir adalah kekufuran. Yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama. Karena para sahabat kan datang ke Nabi bertanya, Nabi ditanya tentang nusrah, berarti datang ke para ulama. Disyariatkan bertanya kepada para ulama. Antum tahu ayatnya mana? Ayatnya di Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kapan bertanya kepada ulama? Amma ashkala hukmuhu, terhadap sesuatu yang iskal, yang rancu tentang hukumnya. Apa tujuannya? Hadaran minal wuqu'i fil mahdzur, sebagai bentuk kehati-hatian, fil wuqu' atau minal wuqu' terhadap jatuhnya fil mahdzur, dalam perkara yang dilarang oleh agama. Ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa fil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, an Qatadah, dari Qatadah, qultu ibni al-Musayyib, aku bertanya kepada Ibnul Musayyib. Aku bertanya kepada Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib seorang ulama tabi'in. Itu namanya Sa'id. Sa'id al-Musayyib. Boleh antum baca al-Musayyab. Beliaulah satu-satunya ulama saat itu yang masih hidup ya, ketika Gubernur Madinah memperluas Masjid Nabawi dengan memasukkan kuburan Nabi. Sekitar tahun 91 atau 93. Jadi kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid, padahal awalnya
di luar masjid kan, di kamarnya Aisyah. Nah, saat itu enggak ada lagi para sahabat, sudah meninggal semua, tinggal ada Sa'id Al-Musayyib. Beliau juga sudah menasihati. Cuman beliau seorang ulama, enggak bisa berkuasa gitu kan. Karena dikembalikan kepada penguasa saat itu. Akhirnya terjadilah yang terjadi, akhirnya kuburan Nabi masuk ke dalam masjid. Namun bukan sebuah contoh hal itu. Karena Nabi melarangnya. Nabi melarang untuk menguburkan orang di masjid, dan juga Nabi melarang untuk sholat menghadap kubur. Ya. Apa pertanyaannya dari Qatadah ya? Rajulun bihi tibbun. Ada orang yang kena guna-guna. Au yu'akhadu an imra'atihi. Atau orang ini tidak bisa mendatangi istrinya, jadi tidak bisa jima dengan istrinya. Ayuhallu anhu au yunashshar. Apakah boleh dihilangkan darinya gangguan tersebut atau dinusrah? Ini bisa jadi keraguan dari rawi atau memang ini menunjukkan bedanya hukum ya. Ayuhallu anhu au yunashshar. Qala, kata siapa namanya? Sa'id Al-Musayyib, la ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya, yakni dihilangkan atau dinusrah. Innama yuriduna bihil islaha. Karena sesungguhnya tidak diinginkan dengan hal itu kecuali kebaikan. Ini bisa dipahami, Sa'id Al-Musayyib ini membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir, menghilangkan guna-guna dengan sihir, karena tujuannya untuk kebaikan, karena gitu. Tapi juga bisa dipahami maksudnya dihilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyyah, itu maksudnya. Baik. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Karena apa saja yang bermanfaat itu tidak dilarang. Apa saja yang bermanfaat tidak dilarang. Wa ruwiya 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, maksudnya Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, ulama tabi'in. Yang begini namanya asar. Kalau diriwayatkan dari tabi'in atau dari sahabat, baik perkataan atau perbuatannya disebut asar. Asar ya. Annahu qala, bahwa Al-Hasan Basri berkata, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali ya tukang sihir. Ini juga nanti perlu tafsiran. Apa maksudnya perkataan Imam Hasan Al-Basri ini? Karena maknanya bisa jadi memang celaan. Ya. Ini tidak boleh sihir dihilangkan dengan sihir, karena tidaklah menghilangkan sihir kecuali tukang sihir juga. Gitu. Qala Ibnu Al-Qayyim berkata, an-nusratu hallu sihri 'anil mashhur. Imam Al-Qayyim mengatakan nusrah artinya melepas, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahya naw'an, dan dia ada dua macam. Yang pertama halun, atau boleh dibaca ya halus dibaca halun, harus rofa. Kecuali kalau wahya ala naw'aini, nah baru boleh dibaca halin, boleh dibaca halun. Tapi ini wahia nau'anu, maka ini harus rofa sebagai mubtada, sebagai khabar. Halun bisihrin mislihi, yaitu melepas sihir dengan sihir serupa. Itu yang pertama. Wa huwa alladhi min amali syaitan, itu yang dimaksud amalan setan yang disebut dalam hadis. Wa alaihi, dan atas pemahaman ini, yang menghilangkan sihir dengan sihir serupa, itulah dibawa kepada pemahaman ini qaulul Hasan, perkataan Imam Hasan Basri di atas itu, la yahullu sihra illa sahir. Berarti Imam Hasan Basri seolah melarang. Fa yataqarrabu as-sahiru wal mutasahiru wal muntashiru an-nashiru wal muntashiru ila syaitan. Sehingga orang yang An-Nashir yang menghilangkan sihirnya, Al-Muntashir yang minta dihilangkannya, sama-sama bertaqarrub kepada setan, bima yuhibbu, dengan yang disukai oleh setan.
Jadi dua-duanya. Yang tukang yang minta dihilangkan sihirnya itu namanya muntashir. Adapun nasyir yang melakukan sihirnya. Taib, fa yubtilu amalahu 'anil mashur. Fa yubtilu amalahu 'anil mashur. Maka dibatalkan amalannya dari tukang sihir. Wasani yang kedua, an-nusratu biruqyah. Yang kedua menghilangkan sihir dengan ruqyah. Wa ta'awudzat dengan perlindungan-perlindungan. Ya. Wala adwiyah al-adwiyat dan obat-obatan. Obatan itu ramuan. Seperti misalnya daun bidara itu termasuk adwiyah. Wa da'awat atau doa-doa al-mubah yang mubah walaupun bahasa Indonesia. Jadi doa itu tidak harus dengan bahasa Arab ya. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh, harus bahasa Arabnya Qurannya. Jadi jangan meruqyah dengan misalnya Al-Fatihah terjemahannya, nggak boleh. Dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang. Segala puja bagi Allah yang Tuhan semesta alam, yang pengasih penyayang, yang meraja hari pembalasan. Jangan. Kalau Al-Fatihah dibaca, tapi kalau doa, ya Allah, mudahkan kesembuhannya orang ini ya Allah. Hilangkan gangguannya ya Allah. Cabut, angkat sihirnya ya Allah. Nah itu boleh. Kalau kesurupan sampai boleh dengan bahasa Indonesia. Wahai keluar, wahai musuh Allah. Wahai musuh Allah, keluar engkau. Jangan kau ganggu orang ini, keluar engkau. Ya, boleh. Terus kalau enggak sembuh ya kawan wajar. Karena ruqyah itu doa. Doa itu kan tidak harus sembuh. Doa itu tidak harus dikabulkan. Enggak di dunia bisa jadi di akhirat dikabulkan oleh Allah. Jadi ruqyah itu doa, bisa jadi dikabulkan langsung. Jadi antum jangan minder kalau ruqyah kok enggak pede gitu karena enggak sembuh. Orang baca sekali langsung sembuh gitu. Apalagi kalau pas jinnya ya sama-sama melo baca Al-Fatihah bareng. Jadi kayak dia kurang pede. Ya, yang kesurupan itu baca Fatihah juga. Apalagi ternyata makhrajul hurufnya bagus jinnya. Ya. Makhrajul hurufnya bagus jinnya. Iya bisa. Kan yang ganggu kadang jin muslim bisa baca Quran. Jin muslim bisa baca Quran. Ada jin kafir. Ya, ada jin muslim. Tapi antum jangan banyak dialog kalau lagi ruqyah sama jin, seorang kesurupan, jangan banyak dialog. Karena jin ini akalnya tidak sempurna dia. Orang yang paling berakalnya golongan jin adalah seperti manusia umur 10 tahun. Antum bayangkan umur manusia 10 tahun, anak 10 tahun. Itu akalnya golongan jin yang paling sempurna sekaya ono. Makanya dari jin gak ada diangkat jadi nabi. Tidak sempurna dia. Sebaik-baik jin. Makanya jangan sampai banyak dialog sama jin. Bisa jadi bohong nanti dia juga. Siapa yang menyihir ini? Nanti jinnya bohong. Tanggani dulu, tetanggamu itu. Padahal fitnah, tidak ada tetangga nyihir-nyihir dia. Akhirnya timbul orang bermusuhan gara-gara jin yang bohong tadi. Dan jangan ditaati permintaannya. Keluar kamu dari orang ini. Kenapa kamu ganggu haram? Kamu ganggu orang ini misalnya. Lalu dia bilang, oke, saya keluar. Tapi minta cerutu. Minta kopi pahit. Ojo digugu. Jangan dituruti. Kita taat berarti sama dia. Apalagi minta rokok gudang garam. Naudzubillah. Antum akhirnya beli rokok akhirnya. Beli rokok untuk jin lagi, coba bayangkan. Beli rokok haram untuk jin pula. Double haramnya. Ya. Ojo kan keluar, jangan ganggu keluar. Bacakan lagi ayat-ayat Allah. Di antara ayat yang mujarab, yang pastinya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah ayat ruqyah. Bahkan Al-Fatihah di antara namanya surat ruqyah. Terus ayatul kursi, terus Al-Falaq An-Nas, Al-Mu'awwidzat yang 3 itu, Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad, Al-Falaq An-Nas. Sudah itu sudah selesai antum ruqyah itu. Cuman kalau misalnya sihir, bacakan ayat-ayat sihir. Ayat-ayat yang membahas tentang sihir. Supaya dia mendapat pelajaran peringatan gitu. Taib. Mana tadi? Fahada jaiz. Maka ini boleh. Taib. Tarjamatu Qatadah. Biografi Qatadah. Qatadah itu siapa dia? Huwa Ibnu Di'amata As-Sadusi Al-Basri. Dia itu adalah Ibnu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, berarti orang Basra.
Siqatun, dia seorang yang siqah dalam meriwayatkan, min ahfadi tabi'in, di antara tabi'in yang paling hafid. Kalau istilah al-hafid ya ikhwan, kalau para ulama kita dulu maksudnya ahli hadisnya. Jangan antum pahami seperti zaman sekarang. Al-hafid itu kan yang hafid Quran ya. Enggak, kalau zaman dulu maksud al-hafid, yakni al-hafid itu adalah ulama ahli hadis yang hafal hadis 100.000 hadis sanad dan matan. Piro hadisnya? 100.000. Nek jenengan sanad dan matan loh. Sak sanad loh, Pak. Kalau kita kan hafal hadis an Abi Hurairahnya saja. An Abi Hurairah itu pun kadang yo ndak hafal an Abi Hurairahnya. Paling qala Rasulullah itu. Itu pun sambil lupa-lupa. Tapi kalau ulama ahli hadis itu ya sebelum Abu Hurairah ya hafal. Jadi kalau ada al-hafid maksudnya apa? Ahli hadis yang hafal 100.000 hadis sanad dan wa matan. Baik. Terus mata sanata bid'a asyrata wa mi'ah. Meninggal tahun bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'un bilangan. Pakai dhad. Bid'un bid. Ini dhad. Telur itu bid. Telur. Apa bid'un ya ikhwan? Bilangan dari 3 sampai 9. Nah di sini bid'a asyrata wa mi'ah. Berarti 10 lebih 10 lebih 3 sampai 9 bisa jadi 13, bisa jadi 12, 13, 14, 15 atau sampai 19, wa mi'ah dan 100. Ya, jadi ini meninggalnya tahun 100 belasan. Ya, 100 belasan. Siapa namanya? Qatadah. Bihi tibbun. Ya, to-nya di kasrah, tibbun. Apa artinya? Ai sihrun. Tibb itu artinya sihir. Ya. Kenapa sihir disebut tibb? Tibb artinya kan baik. Tibb itu baik artinya. Kenapa disebut baik padahal sihir? Yani kanu anhu bitibbi tafaulan. Kannau anhu bitib, mereka menamakannya dengan tib tafaulan sebagai bentuk tafaul. Apa tafaul itu artinya? Optimisme ya. Seperti jimat dalam istilah orang Arab disebut dengan tamimah, artinya tenang, ketenangan. Karena rata-rata begitu orang yang pakai jimat merasa tenang, tapi tenangnya semu. Tenangnya semu. Maka kalau tenang itu semu, itu jimat. Wahmi, jimat. Itu semu kan ketenangannya. Pengaruhnya itu wahmiyun, semu, maka itu jimat namanya. Tapi kalau pengaruhnya itu nyata, maka itu bukan jimat. Contoh ikhwan, ada orang yang bawa pakai jimat, tenang dia perjalanannya, tenang. Tapi tenangnya itu wahmi, tenangnya itu adalah tidak hakiki. Tapi ada orang yang safar bawa ATM, tenang enggak kira-kira? Tenang enggak kalau ada orang safar pakai bawa ATM, tenang enggak? Ya belum tentu, nih ATM-nya kosong itu tetap aja enggak tenang. Tapi kalau ATM-nya isi 100 juta misalnya, yo tenang. Nah tenangnya ini hakiki, tenang itu hakiki. Tapi kalau tenangnya pakai semar mesem atau jimat atau besi kuning atau apapun ya, jimat, tenangnya adalah tenang yang semu dia, aslinya itu tidak tenang. Buktinya kalau jimatnya carry, ketinggalan di rumahnya dia balik lagi, nggak jadi safarnya. Baik. Makanya sihir disebut tib juga gitu, sebagai bentuk tafaul. Kemudian yu'akhadu bi fathil wawi ya mahmuzah. Yani apa wawunya dipatahkan, dipathahkan ya. Dan kha-nya ditasydid berarti yu'akhadu. Apa artinya ini? Ayyuhbasu animra'atihi, tertahan dari istrinya, yani wala yasilu ila jima'iha, tertahan yani tidak bisa untuk menjimainya. Baik, la basabi artinya apa? Ai bi mu'alajatihi bi umurin mubahan. Perhatikan perkataan la basabihi.
Perkataan Sa'id Al-Musayyib la ba'sa bihi ketika ditanya tentang orang yang terkena sihir seperti ini, bolehkah dihilangkan atau dinusrah? Kata Syekh Fauzan, maksud tidak mengapa itu maksudnya apabila nusrahnya nusrah yang boleh. Perhatikan di sini, bi mu'alajatihi bi umurin mubahah, dengan diobati dengan hal yang mubah yang boleh. Lam yarid biha illa al-maslahah wa daf'al mudarrah atau madarrah. Ya, yang tidak datang kecuali untuk kemaslahatan atau untuk menolak kemudaratan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya dibolehkan dengan dihilangkan sihir dengan sihir serupa apabila di situ ada kemaslahatan untuk menghilangkan kemudaratan. Namun Syekh Fauzan merajihkan perkataan tidak mengapa di situ maknanya apa tadi? Kalau nusrah yang dibolehkan ya. Kemudian la yahulu sihra illa sahir, tidaklah menghilangkan sihir kecuali tukang sihir serupa. Ay la yaqdiru ala hallihi illa man ya'rifu sihra. Ini tidak akan mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang mengetahui tentang sihir. Padahal maksudnya kan bisa hilang sihir kecuali dengan ruqyah syariah kan. Tapi maksudnya di sini tidak mampu untuk menghilangkan sihir kecuali memang orang yang mengetahui sihir. Tapi kita baca sampai selesai. Al-ma'na al-ijmalil atharaini itu. Makna secara global terhadap dua asar. Asar dari Al-Hasan Basri dan asar dari tadi siapa? Dari Qatadah ya. Ya. Oh Sa'id Al-Musayyib ya. Dari Qatadah, dari Qatadah dari Sa'id Al-Musayyib. Terus diriwayatkan dari Hasan Basri juga. Itu asar itu maksudnya itu. Karena dia tabi'in atau sahabat. Tapi kalau yang bukan sahabat atau bukan tabi'in, maka biasanya enggak disebut asar. Lebih umum dia. Maka biasanya disebut khabar. Baik dari nabi, dari sahabat atau dari yang lain, maka biasanya kalau diumumkan secara umum namanya khabar. Taib anna Ibn al-Musayyib su'ila an hukmi nusrah. Bahwasanya Imam atau Sa'id Al-Musayyib ditanya tentang hukum nusrah. Fa'afta bijawaziha. Perhatikan ini. Maka beliau berfatwa boleh dengan membolehkannya. Nadharan li anna al-maqsuda minha an-naf'u. Ya. Nadharan sebagai bentuk penilaian karena yang dimaksud dengannya adalah kemanfaatan. Artinya untuk menghilangkan sihir yang sudah ada sihirnya di situ, bukan untuk nyihir orang, bukan untuk mendolimi orang, guna-guna orang, bukan, tapi untuk mendatangkan manfaat. Wa zawadud darar, untuk menghilangkan kemudaratan, penyakit. Ya, apa penyakit tadi? Apa yang ditanyakan tadi? Suami tidak bisa menjimai istrinya. Walam yunha amma kana kadzalik, dan tidak dilarang jika maksudnya hal itu atau jika maksudnya seperti itu. Wa maqsuduhu ya nau'un minan nusr allati la mahdhura fihi, dan yang dimaksud maknanya jenis nusrah yang tidak terlarang. Karruqa, seperti ruqyah bi asma'illahi wa kalamihi. Jadi Syekh Fauzan tetap mengartikan yang tidak mengapa itu maksudnya nusrah yang boleh, yang artinya dengan ruqyah syar'i. Ya. Wa ammal Hasan, adapun perkataan Imam Hasan Basri yang perkataannya la yahullu sihra illa sahir, tidaklah menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Kata Syekh Fauzan, fa muqtada kalamihi, maka konsekuensi dari perkataan Imam Al-Hasan Basri adalah man'un nusrah. Man'u an-nusrah, larangan untuk nusrah ya secara umum, larangan total semuanya mutlak. Lianahu la yaqdiru ala halli sihri illa man lahu ma'rifatun bisihri. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang dikenal mengetahui sihir. Wa fit tafsilil ladzi dzakarahu Ibnu Al-Qayyim, adapun rincian yang disebutkan Imam Ibnu Al-Qayyim adalah jam'u bainal qaulaini, adalah pengkompromian dari dua perkataan di atas. Yang mana hasiluhu, kesimpulannya adalah anna ilaja al-mashhuri,
bahwasanya pengobatan terapi orang yang kena sihir bi adwiyatin mubahah, dengan obat-obat yang dibolehkan, ramuan-ramuan yang dibolehkan, wa qiraati Qur'anin, atau dengan bacaan Quran, amrun jaiz, perkara yang boleh. Wa ilajahu, dan bahwa mengobatinya, menterapinya yang kena sihir dengan sihir bisihir misli, dengan sihir yang serupa adalah muharramun, adalah haram. Wallahu a'lam. Terakhir munasabatul asaraini lil bab. Keterkaitan dua asar terhadap bab, bayanu tafsiri fi hukmi nusrah wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha. Penjelasan tentang rincian di dalam hukum nusrah dan penjelasan yang boleh, wal mamnu'i, dan yang tidak boleh, minha, dari nusrah tersebut. Insyaallah kita lanjutkan bab tentang tatayyur. Tatayyur artinya menganggap sial terhadap sesuatu yang didengar atau yang dilihat atau sesuatu yang diketahui. Baik, Ustadz, sebagaimana mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah itu berat, apakah juga sebaliknya mengakui seseorang itu adalah ahli sunnah juga berat? Seperti asal berjenggot saja, asal cingkrang tidak isbal, atau tidak pakai cadar, maka kita anggap dia seorang ahli sunnah. Sebagaimana mengkritik apakah juga apakah sebaliknya merekomendasikan seorang guru atau ustadz, ada perinciannya? Syukran. Bagus ya pertanyaannya. Yang paling penting dulu, tidak semudah itu mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, sehingga kita tahu dulu orang ini betul-betul sudah tidak di atas prinsip-prinsip ahli sunnah. Oleh karenanya kita harus mempelajari prinsip-prinsip ahli sunnah jamaah. Jadi jangan sampai nanti sekedar pengakuan atau salah menilai orang. Karena seseorang itu disebut ahli sunnah bukan masalah penampilan sisi ibadah atau penampilan atau ibadah, bukan. Ibadahnya misalnya, banyak kita yang salah paham. Ada orang yang dulu di awal-awal dakwah ini mulai berkembang ya. Ketika ada orang yang sholat, jarinya digerak-gerakan, itu langsung disebut dia ahli sunnah. Sekedar jari-jarinya digerakkan. Ya. Karena mungkin dia baca buku atau kitab sifat sholat nabinya Syekh Albani. Ternyata dia orang khawarij, sesat. Jadi dalam masalah fikih bukan tolak ukur dia itu ahli sunnah atau bukan ahli sunnah dalam fikih, bukan fikihnya. Itu ya ikhwan. Tapi dalam manhaj dan akidahnya yang akan dinilai itu seseorang ahli sunnah atau bukan. Juga bukan dalam penampilan. Antum ingat dulu kasus-kasus orang-orang bom bunuh diri kan, istrinya cadaran, celananya cingkrang, ya, batu belang, apa ini? Celana cingkrang, batu belang, istri cadaran. Padahal ternyata orang-orang sesat, orang-orang khawarij. Orang-orang sufi pun banyak yang cadaran. Orang-orang sufi. Jadi bukan dari cadar, bukan dari apa seorang disebut sebagai ahli sunnah. Berarti tidak bermudah-mudah juga dalam menilai seorang ahli sunnah, tapi harus dinilai dulu apanya, prinsip-prinsipnya dia. Bahkan termasuk mungkin ada orang yang menetapkan tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masya Allah. Langsung dicap ahli sunnah belum tentu. Karena bisa jadi dia di prinsip-prinsip yang lain dia menyimpang. Contohnya, prinsip tentang masalah sikap kepada penguasa ternyata dia termasuk kelompok-kelompok khawarij misalnya. Walaupun dia menetapkan tauhid yang 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi bukan itu tolak ukurnya. Bukan dohirnya, bukan fikihnya. Tapi dalam masalah akidahnya. Makanya setiap muslim yang baru taubat mengenal manhaj yang hak ini, wajib dia untuk mempelajari dulu prinsip-prinsip, ya, kitab-kitab usul sunnah, syarah sunnah, kitab-kitab sunnah dari para ulama. Karena di situ dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, termasuk merekomendasikan. Jadi antum kalau merekomendasikan seorang ustadz, antum kalau tidak kenal nggak boleh. Nggak boleh. Kalau antum tidak kenal, ana juga sering ditanya sama ibu-ibu. Atau ya bukan ibu-ibu lah, semua lah, pada ikhwan juga tanya, Ustaz ini Ustaz fulan gimana? Anak nggak kenal.
Dan nggak kenal bukan berarti dia sesat, bukan. Tapi bagi anak dia majhul, nggak kenal anak gitu loh. Bukan berarti, oh Abu Goji nggak kenal dia berarti sesat dia. Oh Abu Goji sopo Abu Goji ini. Abu Goji yang nggak kenal, padahal dia adalah seorang ahli sunnah gitu loh. Ya, gitu loh jemaah. Jadi kalau kita tidak kenal ya tidak boleh merekomendasikan. Tapi harus betul-betul kita mengetahui bagaimana akidahnya, manhajnya. Nah, jawab barakallahu fiik. Berikutnya, apabila kita memiliki teman yang qadarullah tidak mengembalikan hak kita dalam perkara muamalah ya, mungkin uang gitu ya misalnya, apakah kita juga harus berkaidah di al-muwazanah kepadanya? La ya jemaah. Kalau masalah hak-hak berkaitan muamalah ya, itu ada hak untuk kita tuntut. Bahkan boleh seorang nuntut di akhirat juga boleh. Cuman lebih utama memaafkan. Tapi kalau antum memang dari itu ada hak antum di akhirat. Kan akhirat tempat untuk kita puas dalam keputusan-keputusan hukum yang ketika di dunia mungkin belum terlaksana gitu ya. Jadi kalau di dunia antum terdolimi, tenang kan ada pengadilan akhirat nanti. Dan boleh antum tuntut di akhirat. Tapi sebaiknya memaafkan kan itu ya. Ya, lebih utama. Tapi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah ya ikhwan perhatikan, memaafkan sendiri belum tentu baik. Ada orang itu kalau berbuat dolim itu tidak boleh dimaafkan. Kalau dimaafkan akan semakin bertambah kedolimannya, maka nggak boleh dimaafkan justru orang ini. Gitu katanya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan. Tapi kalau dengan dimaafkan menjadi baik dia, maka maafkan. Taib, apa yang harus ana lakukan jika orang tersebut tidak ada iktikad mengembalikan ya, bahkan terkesan memutus hubungan, apakah boleh jika kita menjaga jarak dengannya? Ya, kalau masalah menjaga jarak alasannya apa ya? Kalau mudarat misalnya takut mudarat tidak ada masalah, tapi kalau tidak ada alasan ya tidak perlu menjaga jarak darinya, memutuskan hubungan dan semisalnya. Tapi kalau dia akhlaknya buruk dan semisalnya, menjaga jarak boleh. Tidak jadikan sebagai teman yang akrab, hanya saja masalah jangan memutus hubungan gara-gara karena dia tidak mengembalikan hak misalnya. Ya. Jadi ini nanti dirinci. Kalau dengan dimaafkan lebih dia akan menjadi baik, maka maafkan. Kalau tidak, antum lihat sendiri alasannya kenapa dia ini tidak menunaikan haknya atau kewajibannya. Kalau karena memang melambat-lambat bersengaja, maka itu orang yang zalim. Kata Nabi, matlul ghina zulmun. Ya. Orang yang mengulur-ngulur membayar utang hak orang lain padahal dianya mampu, itu kezaliman. Itu kezaliman. Berbeda kalau orang tidak mampu, mengulur-ngulur bukan mengulur-ngulur, memang karena tidak mampu. Maka orang seperti ini kalau perlu dibantu, kita melunaskan utangnya atau semisalnya. Tapi sekali lagi boleh untuk kita tagih di akhirat. Baik. Jadi biasanya memang rusak hubungan gara-gara utang, jangan. Apalagi dengan kerabat ya, gara-gara utang jadi nggak mau yang punya utangnya malu mungkin dan semisalnya. Maka kita sebaiknya mungkin kerabat kita didatangin, bilang utang antum sudah lunas. Kalau memang dia menjadi menjauh ke kita gara-gara utang, ya sudah, kalau antum mampu lunaskan supaya hubungan baik kembali. Kalau mereka begitu, kawan. Pinjam itu memang tujuannya kayaknya tidak kembalikan itu. Ya. Karena kelihatan seperti dalam pertanyaan ini tidak ada itikat baik itu loh. Jadi kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik.